Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Pada kesempatan video kali ini saya dapat lagi retrofit ulang ya untuk pemasangan bilet di CB150R New. Nah, di depan saya ini sama kayak kasus video sebelumnya itu, tidak bisa setel naik turun lampunya dan juga berembun ya, karena retrofitnya seperti ini ya. Jadi saya sebelumnya sudah sempat pernah bikin video juga, ada retrofit ulang CB150R New. Nah, itu videonya ada, nanti teman-teman lihat aja linknya kalau yang untuk video satu lagi. Nah, di sini saya akan coba perbaiki juga yang ini. Sini kita lihat untuk mikanya ini tidak bisa rapat, jadi sudah dikasih lem bakar, lem putih ini. Kemudian ini juga diikat menggunakan kawat ya. Nah, ini diikat dengan kawat, di sini diikat juga dengan kawat. Di sini juga dia ikat menggunakan kawat ya. Jadi ini mikanya sudah dibolong, sudah dibor ya istilahnya. Kemudian yang di belakangnya juga untuk retrofitnya seperti ini penampakannya. Nah, kalau seperti ini ya hujan pasti akan masuk ke dalam ya. Abu juga akan gampang masuk melalui sini ya. Iya. Nah, jadi ini mau saya bongkar dulu, mau saya lepas dulu, nanti kita akan ulang retrofit bagian belakangnya. Nah, ini sudah saya bongkar ya, jadi tidak saya videokan karena membongkarnya ini lama juga ya, karena pakai lem-lem seperti ini. Jadi kita agak susah, agak lama ya bukannya, jadi tidak saya videokan cara melepasnya tadi. Di sini saya cuman perlihatkan aja dulu ya retrofit sebelumnya. Tadi di bagian kaca ini kan diikat semuanya ya. Nah, diikat pakai kawat ini ya. Nah, pakai kawat seperti ini. Kemudian ternyata pas dibongkar di belakang juga ini saya lihat ini kardus ya. Nah, retrofitnya cuman pakai kardus seperti ini. Nah, ini kita lepas saja. Dan di dalam itu untuk biletnya ini juga diikat ya. Nah, ini diikat pakai kawat, jadi sepertinya ngikatnya ke bagian bolnya ini ya, dibor mungkin, diikat di sini dan ini jadi gosong, makanya lednya ini mati ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sekarang ini kondisinya dalam keadaan mati. Kemudian ini juga cuman diikat. Ya pokoknya cuma diikat ya. Ini bisa tuh, bisa goyang ya, bisa diputar-putar ya. Jadi tidak ada dibaut, tidak ada dikasih lem steel sama sekali. Dan ini tuh bagian slotnya juga terlalu maju ke depan ya. Jadi nanti ini kita mau rombak aja lah ya. Jadi saya mau ukur-ukur dulu. Oke, jadi ini bilet yang lamanya sudah saya lepas, dan ini juga slotnya. Kemudian untuk di bagian reflektor depannya seperti ini ya, sudah dicoak-coak lebar sekali ya. Jadi nanti ini paling kita rapikan lagi, kita ulang rapikan agar bilet AS ini bisa gampang masuk ya. Nah, ini kan belum mentok nih. Ini nanti kita sejajarkan dengan lubang sini. Jadi posisinya harus lurus ya. Jadi supaya nanti untuk sorotnya itu sama seperti bawaan motornya, dan setelan tingginya itu bisa menyesuaikan ya. Jadi ini saya mau ukur-ukur lagi, mau saya potong lagi, dan slotnya juga nanti mau saya potong dulu ya. Ini nanti dibuang, untuk di bagian sininya juga dibuang ya. Jadi nanti saya lihatkan aja lah ya hasilnya sudah terpotongnya. Oke, jadi setelah diukur-ukur ya, nah ketemunya seperti ini ya. Memang ini agak lebar jadinya ya, karena memang potongan sebelumnya ini sudah terlalu lebar, tapi nggak apa-apa lah ya, ini kan ketutup juga. Untuk bagian slotnya ini memang kita buang habis, karena ini juga sudah terpotong ya. Seharusnya kan paling kita ngebuang yang di bawah, yang di atas ini
hanya buang sedikit ya. Nah, karena ini memang sudah kena potong, jadi ya kita apa ya, kita akalin aja lah ya. Yang penting nanti pas dipasangnya itu seperti ini. Nah, untuk di bagian si mikanya ini ya, kita buat sejajar dengan sudut yang ini. Nah, dibuat sejajar atau dimundurkan sedikit ya. Jadi tujuannya agar nanti tidak mentok ke sini ya, ke kacanya. Karena untuk new CB ini benar-benar rapat ya antara framenya ini dengan kacanya ini. Jadi kita harus sesuaikan seperti ini. Nah, jadi biasanya ini sedikit tipis ya kalau posisi seperti ini. Dan nantilah disesuaikan lagi aja lah. Yang penting pas sebelum kita pasang dites dulu, dipasang dulu di sininya, dites kacanya apakah masih mentok atau enggak ya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Dan untuk apa ya, untuk bagian ininya, nah ikuti aja garis dari ini ya. Nah, yang putihnya ini biar sama lurus, jadi nanti posisinya itu lurus ikut ini ya. Kemudian di sini sudah saya kasih tanda tengahnya. Nah, ini kita lihat di bagian sini ada yang segitiga ini ya. Nah, itu bagian tengahnya. Jadi di sini saya kasih tanda. Nanti ini harus sejajar dengan sudut ini ya. Dan untuk di bagian bawah juga di sini ada garis. Nah, kita ambil juga tengah-tengahnya, itu disejajarkan. Kemudian di sini juga nanti kita cari posisi yang sejajar seperti ini. Nah, ini sama-sama lurus ya, yang bagian garis ini dan yang putih dalam. Nah, kemudian nanti tinggal dikasih lem, diperkuat dengan lem steel ya. Setelah diperkuat dengan lem steel, mungkin nanti dicat lagi framenya. Yang ini kan bisa dilepas dulu nih. Nah, jadi setelah dilem nanti kalau mau dicat ini dilepas dulu mikanya ini, bagian kacanya baru kita cat ya. Nah, di sini saya cuma kasih gambaran saja. Kita coba pasang dulu. Tapi ini belum saya lem nanti ya. Kalau pas dilem nanti saya lihatkan lagi hasilnya. Jadi saya contohkan dulu pemasangannya seperti ini. Oh ya, untuk di bagian lingkaran ini kita pelebar ya. Jadi tujuannya agar ini si slotnya ini bisa masuk ke sini, bisa masuk, didorong ke dalam ya. Kita coba pasang dulu. Nah, agar si slotnya ini bisa masuk seperti ini, tinggal didorong nanti. Intinya itu tinggal teman-teman atur aja ya gimana lurusnya. Kemudian nanti dites sorot cahayanya. Kalau sudah dirasa lurus sejajar, nah nanti baru dilem ya. Dilem, diperkuat. Nanti di bagian belakang ini juga kita buatkan bracket besinya. Nanti kita kasih besi ataupun dari PVC juga bisa bikin ya. Jadi jenis seperti bracket. Nanti kita bautkan ke sini dan ke sini ya, ke lubang ini. Jadi agar si biletnya ini tidak lari-lari ya nantinya. Kalau terkena getaran atau masuk lubang, nanti misalnya kita lewat jalan yang berlubang, jadi agar tidak ada hentakan terus berubah posisinya ya. Ya mungkin seperti ini gambarannya. Ini saya coba pasang di sini.
Ini cuman kita mencontohkan saja ya, kita ngukur-ukur. Jadi sebelum benar-benar dilem ya harus seperti ini, diukur dulu, coba dipasang dulu seperti ini. Nah, ini kita perkirakan aja, nanti harus dirapatkan ya. Nah, ini bisa gerak seperti ini. Nah, jadi bebas ya. Sini jaraknya juga sudah lumayan jauh tuh. Nah, ini sudah lumayan jauh. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Ini mau saya cat dulu nantinya di bagian batoknya, ini mau saya cat ulang lagi. Saya lem dulu, nanti kalau setelah selesai di lem steel, setelah kering, nanti akan saya tunjukkan lagi hasilnya. Oke, baik, jadi ini sudah selesai ya. Kita retrofit. Nah, untuk di bagian depan seperti ini, jadi slotnya di sini kita lem langsung ke bagian reflektor depan ini. Tuh, lemnya posisinya ada di bagian sini, di atas, kemudian di bagian bawah kiri kanan ya. Nah, untuk posisi slotnya sendiri, yang bagian akriliknya ini ya, lampu akriliknya ini kita buat sejajar dengan ujung dari reflektor bagian depan ini. Kemudian untuk bagian sini, nah ini kita sejajarkan, kita bikin lurus agar nanti sorot cahayanya juga sama seperti standar bawaan motornya ya, lurusnya. Kemudian untuk biletnya sendiri, ini kita coak di bagian slotnya ini. Jadi kita perbesar lubangnya agar si biletnya ini bisa masuk ke dalam dan bisa kita dorong ke depan ya, seperti ini. Kemudian di bagian belakang ini kita buatkan bracket. Nah, jadi saya pasang cuman 2 di bagian bawah ini ya. Fungsinya nanti ini kalau ketika di bawah jalan terus ada jalan jelek atau gimana ya, ya namanya di jalan ya, kadang kita ketemu jalan yang jelek atau berlubang, jadi kalau ada getaran itu setelannya tidak lari ya. Sebenarnya ini sudah kuat tanpa bracket juga, karena kita masukkan ke dalam ini memang kita buat seret ya. Tapi untuk jaga-jaga aja agar tidak setelannya lari lagi, supaya kiri kanannya tidak miring ya. Jadi ini kita kunci ya. Nah, sebelum dikunci di sini, ini diukur dulu, di setel dulu. Jadi kalau saya setelnya seperti ini ya. Nah, untuk di bagian bawah ini lurus sama, kemudian di bagian sudutnya ini, nah ini kita samakan. Untuk di bagian tengahnya ini juga ketemu di sini tengah-tengah ya. Nah, jadi ini sudah pas tengah-tengah, dan juga sudah saya tes ya, sudah saya nyalakan, saya tembakkan ke dinding untuk tes tinggi rendahnya. Maksudnya untuk tes kelurusannya, ini sudah lurus dan hasilnya seperti ini. Untuk bagian depan, untuk kabel-kabelnya ini, untuk kabel slot di bagian atas saya kasih selongsong bakar, kemudian dilewatkan di sini ya. Dan nanti ini untuk bagian biletnya sudah saya kasih selongsong juga, nanti tinggal kita atur kabelnya, bisa kita ikat di sini, nanti tinggal digabung-gabungkan aja ya. Oh ya, untuk bagian perkabelan nanti mungkin kita bahas di part kedua ya, agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Jadi di sini fokus saya hanya memperlihatkan hasil retrofit ulangnya ya. Kalau untuk coak-coaknya itu memang nggak saya videokan karena ya durasinya itu panjang ya.
Jadi sudah tahu lah, kalau yang sudah biasa retrofit itu pasti sudah mengerti ya untuk di bagian mana. Cuman untuk ukuran pemotongannya itu di sini kita potong kurang lebih, ntar saya ambil penggaris dulu. Oke. Nah, ini untuk pencoakan di bagian batok belakangnya ini. Jadi kita potong kurang lebih, ini karena sebelumnya sudah pernah dipotong ya, jadi memang agak kebesaran ke bagian pinggirnya. Sebenarnya ini masih bisa kurang lagi sedikit, tapi itu tidak masalah ya. Yang penting jangan sampai ujungnya ini terlalu sempit ya. Nah, ujungnya belakangnya ini kalau kita lihat nih seperti ini ya. Jadi panjangnya kurang lebih ya, untuk lebarnya ke samping. Di sini saya buat sekitaran 7 cm. Nah, ini teman-teman bisa lihat 7 cm untuk ke sampingnya. Kemudian ambilnya kita dari pas posisi di garis ini ya. Jadi ini tinggal kita tekuk ke sini, ke sini. Nah, ini nanti di bagian depan. Awalnya ini setinggi ini ya aslinya. Nah, setinggi kurang lebih ini kita potong sedikit. Kalau kita pakai ini ya, pakai reflektor ini. Tapi kalau pakai bracket, ada bracket khusus yang dijual, itu potongnya biasanya sampai ke sini. Nah, cuman tidak kita bahas ke yang pakai bracket. Mungkin di next video saya buatkan yang pakai bracket itu potongnya sampai mana ya. Nah, jadi untuk bagian ke atas ya, dari bawah ke atas. Dari sini kalau tanpa blower, jadi bisa teman-teman sampai sini saja potongnya. Nah, pertengah, jadi ambil di tengah-tengah dari ini ya sampai sini, itu sudah bisa kalau tanpa blower ya. Cuman di sini saya pasang pakai blower, jadi kita teruskan sampai ke paling atas ini. Nah, agar nanti blowernya itu bisa masuk di sini. Ini blower untuk di bawahnya, yang di atas adalah modul untuk lampu slotnya ya. Kemudian untuk ke belakangnya ke sini, kalau aslinya kan sama ini tingginya ya, bagian di atas ini. Jadi kita mundurkan sedikit ke belakang, itu kurang lebih ini 1 cm kurang, kira-kira 8 mili ya. Nah, 8 mili atau maksimal sampai 1 cm untuk ke belakangnya ya. Jadi kalau lebih dari itu biasanya nanti kena kabel ya. Di belakang ini ada kabel. Nah, itu biasanya agak susah nanti kita pas memasang-masang bautnya. Jadi maksimal biasanya saya kadang 1 cm atau 8 mili ya untuk ke bagian belakangnya. Nah, untuk ke bawahnya nanti tinggal ambil aja sejajar lurus seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan juga soket. Nah, ini untuk soketnya seperti ini. Nah, ini nanti yang ke relay ya, dari relay dan juga dari saklar masuk ke soket ini. Nah, ini untuk ke lampunya tinggal dikasih kabel, nanti tinggal diatur-atur ya. Jadi ini sudah kita siapkan lubang soketnya ya, tinggal dikasih skun nanti supaya air nggak masuk. Jadi setiap lubang ini bisa diisi dengan lem silikon ya, dikasih lem silikon. Setelah dipasang kabel, kasih lem silikon. Nah, kemudian tuh lubang blowernya di sini saya kasih busa, bukan busa ya, saya kasih ini kayak tas, jenis tas jinjing tangan itu ya, atau sarung helm juga bisa ya, atau masker juga bisa. Nah, ini saya pakai ini. Kemudian kita pasang di sini untuk di bagian dalam.
Tujuannya supaya abu tidak masuk ya dari luar, dan juga air ya. Nah, di belakangnya juga saya tambah lagi, jadi double, dua saringan ya. Ini saringan yang bagian dalam di sini, kemudian yang bagian luarnya di sini ya. Nah, jadi seperti itu untuk retrofitnya. Ini sudah saya cat juga. Oh ya, untuk bahannya tuh ininya kita gunakan PVC ya, kurang lebih ini tebalnya 2 mili. Saya beli PVC yang lembaran seperti ini, yang warna abu atau warna putih juga ada ya, bebas mau pakai yang mana. Untuk ketebalannya itu yang pakai yang 2 mili atau 3 mili juga bagus, lebih bagus lagi. Kalau 2 mili ini sama dengan bawaan dari reflektor ini ya. Ini tebalnya 2 mili ya. Nah, jadi mungkin sekian ya untuk ini. Kita tes dulu pasang. Ini sebenarnya masih ada, lemnya masih basah untuk bagian blower ini karena saya pasangnya terakhir ya, setelah dicat baru saya pasang blower terakhir. Jadi ini mungkin kita lanjut di part kedua untuk atur-atur kabelnya, cara-cara pemasangan kabelnya, dan juga untuk kacanya ini tidak saya pasang sekarang karena kacanya ini sedang dipesan, jadi masih dalam perjalanan. Yang ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi, pasti takutnya nanti ngembun ya, karena ini sudah retak nih untuk bagian kacanya ini. Oke, ini kita coba tes dulu pasang seperti ini. Ini kabelnya belum saya rapikan ya, cuman tes dulu aja. Jadi kalau untuk merapikannya itu di part berikutnya lah ya, saya tunjukkan. Nah, ini kita pasang. Nah, ini sudah bisa naik turun ya, jadi tidak kena sama sekali. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk bagian retrofitnya. Teman-teman kalau mau yang retrofit bisa hubungi nomor saya ya, nanti ada WA-nya di deskripsi. Di deskripsi ya kasih nomor WA saya. Atau teman-teman yang mau pesan batok bagian belakangnya aja, mungkin bisa nanti kalau saya ada dapat bahannya, batok copotan, mungkin akan saya buat retrofit seperti ini. Jadi teman-teman tinggal pasang-pasang biletnya ya, tapi yang pakai bracket mungkin nanti saya jual ya. Bracketnya juga itu nggak salah masih ada ya, saya lihat dulu bracketnya. Nah, jadi bracketnya modelnya seperti ini ya. Mungkin nanti kalau saya jual itu batok ini dan juga bracket seperti ini ya, yang sudah kita retrofit. Jadi teman-teman nanti tinggal pasang biletnya di sini ya. Ya, kalau untuk kabel-kabel nanti teman-teman sini dia atur ya. Cuma nanti kemungkinan kalau ada ya, kalau saya dapat bahannya itu paling saya retrofit seperti ini. Sudah saya pasangkan blower dan juga soket ini ya. Nah, saya sediakan soketnya, jadi nanti tinggal teman-teman atur sendiri ke bagian sisanya ya. Kalau ini lebih gampang lagi ya, kita tidak perlu motong-motong seperti ini. Ini cukup dibaut ke sini, kemudian shotnya dibaut ke biletnya ya. Ini lebih gampang ya. Cuman kita sesuai request dari pemiliknya, batoknya ini karena sudah dicoak juga, sudah dipotong ya, kita manfaatkan aja ini ya. Cuman kalau masih bagus, sebaiknya ini jangan dipotong ya. Ini bisa disimpan, bisa juga diuangkan ya, dijual ya. Biasanya ada yang butuh, kan lumayan juga ya untuk tambah-tambah beli bahan dari bilet yang lain. Ya, jadi video ini mungkin yang part pertamanya sampai di sini dulu. Kita lanjut di part keduanya untuk kabel-kabel di bagian headlamp ini, biletnya, dan juga nanti di bagian motornya ya, di saklarnya dan juga perkabelan relaynya. Oke, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.